Pada bagian ketiga ini, kita akan masuk pada MySQL Cursor. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara penggunaannya, mari kita lihat bersama satu per. Untuk mengambil data dari hasil stored procedure dapat digunakan kursor. Kursor sendiri memungkinkan kita untuk melakukan iterasi ke dalam hasil query select per baris. Kursor sendiri pada MySQL itu ada 3 jenis. Yang pertama, read only. Hanya bisa baca data, tidak bisa digunakan untuk menulis atau update atau delete. Lalu yang kedua ada non-scrollable, hanya iterasi maju, tidak bisa digunakan untuk iterasi yang mundur. Nah, yang ketiga ada asensitif. Asensitif sendiri itu yang ketiga ada asensitif. Pada asensitif, kursor menggambarkan data aktual sekarang. Dapat digunakan untuk mengupdate data. Lalu lawannya ada yang namanya insensitif. Pada insensitif, kursor menggambarkan data menggunakan temporary table. Tidak dapat digunakan untuk melakukan update data. Ini jenis-jenisnya dan bagaimana pengertian mengenai kursor. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam yang namanya tahapan dari kursor. Tahapan dari kursor yang pertama, kita bisa membuat kursor, kita bisa menggunakan declare, cursor name, cursor for select statement-nya. Lalu kita bisa menggunakan open statement. Yang kedua, tinggal sintaksnya kita bisa gunakan open, cursor name. Lalu yang ketiga, kita bisa ambil data ke kursor. Kita bisa gunakan fetch cursor name into variable list. Lalu yang keempat, kita bisa gunakan tutup kursor. Kita gunakan sintaks close, sesuaikan nama kursor name-nya. Nah, ada catatan ketika deklarasi, ketika data tidak ketemu sama sekali. Kita bisa gunakan declare continue handler for not found set finish sama dengan 1. Nah, ini tahapan-tahapan dari kursor. Jika tahapan dari kursor tadi digambarkan dalam sebuah ilustrasi, ilustrasinya seperti ini. Declare, open, fetch, gitu datanya. Empty, kalau empty, maka close. Jika tidak, maka dia akan masuk ke dalam proses fetch sampai empty dan dia akan masuk ke dalam proses close. Nah, untuk berikutnya, supaya kita lebih jelas mengenai bagaimana cara penggunaan store, function, dan kursor, kita akan masuk pada latihan guided kita kali ini.